Pasal 22. Dalam pajak penghasilan pasal 22 atau biasa disingkat PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas kegiatan di bidang impor barang, ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral bukan logam, pembelian barang dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, objek PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK03/2016 mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang mewah tertentu. Pada tarif PPh pasal 22 ini, pertama atas impor yang dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API itu dia 10%. Yang menggunakan angka pengenal importir atau API dia 2,5% dikalikan nilai impor, dan non API 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya, penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% kali DPP PPN tidak final, semen 0,25% kali DPP PPN tidak final, baja 0,3% kali DPP PPN tidak final, otomotif sama dengan 0,45% DPP PPN tidak final. Dan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar, minyak gas, dan pelumnas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kemudian atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikalikan harga pembelian dalam kurung tidak termasuk PPN. Selanjutnya, atas impor kedelai gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Dan kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter. Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah. Dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dan untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh perhitungan PPh pasal 22 seperti yang sudah ditampilkan di slide berikut ini. Kemudian, kita masuk dalam PPh pasal 23. Pada pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya tarif dan objek PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya itu dikenakan PPh pasal 23 yang tarifnya itu 15%.
Demikian juga dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 23. Itu tarifnya adalah 2%. Kemudian dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, tapi ada klausul dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP itu akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Kemudian kita bisa memperhatikan contoh perhitungan PPh pasal 23 pada slide berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk dalam PPh pasal 25. Dalam PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meningkatkan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya, objek PPh pasal 25. Pertama, wajib pajak orang pribadi pengguna tertentu atau WP/OPPT. Tarifnya adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kemudian wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, tarif PPh pasal 25-nya adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP itu dikalikan tarif PPh pasal 17 ayat 1 dibagi 12 bulan. Dan wajib pajak badan usaha tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikalikan 25% dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 dibagi 12 bulan. Kemudian kita bisa memperhatikan contoh perhitungan dari PPh pasal 25 pada slide berikut ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. BUT ini sendiri merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Selanjutnya jenis penghasilan tarif dan pemotongan PPh pasal 26. Pertama, dividen tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dengan tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Dan royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 20% dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan tarif 20% dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Selanjutnya, hadiah dan penghargaan tarif dengan 20% dan dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya tarif 20%, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Selanjutnya, jenis penghasilan, tarif, dan pemotongan PPh pasal 26 yaitu pertama premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap tarif 20% dasar pengenaan pajak penghasilan bruto. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal, pesiar, dan pesawat terbang dengan besar minimal 10 miliar tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak perkiraan penghasilan neto 25% dari harga jual.
Dan premi asuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri termasuk premi reasuransi tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak perkiraan penghasilan neto. Kemudian penghasilan dari penjualan atau penghasilan saham tarif 20% dengan dasar pengenaan pajak perkiraan penghasilan neto 25% dari harga jual. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 26. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai PPh final atau pajak penghasilan final. Pada pajak penghasilan final ini atau yang juga disebut PPh pasal 4 ayat 2 adalah merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan penyetoran sendiri pajak yang bersifat final. Oleh karena bersifat final, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini atau PPh final tidak dapat dikreditkan. Objek pajak dan tarif pajak penghasilan final ini mengacu pada UU nomor 36 tahun 2008. Berikut objek PPh final beserta tarifnya. Pertama, hadiah berupa undian dikenakan tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Dan yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan dikenakan tarif sebesar 20%. Ketentuan pada tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 131/2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK 04/2001. Kemudian bunga dari obligasi atau surat dan utang negara, bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dikenakan tarif 15%. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non-BUT seusai perjanjian pengindaran pajak berganda dikenakan tarif 20%. Dan bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing dikenakan tarif 10% dengan sebagaimana diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Kemudian, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 2. Kemudian peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang awalnya dikenakan tarif 1% menurut peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 diturunkan menjadi 0,5% melalui PP nomor 23 tahun 2018. Dan transaksi saham dan sekuritas lainnya termasuk transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura atau usaha dikenakan tarif 0,1% sebagaimana tercantum dalam PP nomor 14 tahun 1997. Dan transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri itu dikenakan tarif masing-masing 0,5% dan 0,1%. Dengan ketentuan ini seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Selanjutnya, transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di Bursa Efek itu dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009. Dan kemudian transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan termasuk usaha real estate dikenakan tarif 5% seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2008. Dan tarif PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Hal ini dijelaskan dalam PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Dan wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dikenakan tarif 5%. Selanjutnya persewaan atas tanah dan bangunan itu dikenakan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP Nomor 5 Tahun 2002. Dan pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan tarif
Berikut ini adalah contoh perhitungan pada PPh final. Demikian presentasi dari saya mengenai PPh pasal 22, 23, 25, 26, dan PPh final. Semoga bermanfaat. Terima kasih.